Ini karya saya, semoga bermanfaat. Ya. Kalau tak ada secawan tinta takkan kugubar sebagai puisi. Kalau bukan karena cinta takkan aku hadir di sini. Dengan sabar saya menunggu. Pikiran saya cepat ngisi, cepat selesai. Pangapunten, saya baru sampai dari Malaysia Thailand tadi jam sekitar 2:30. Setelah sholat subuh tidur, kaget dibangunkan istri. Katanya mau ngisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sugeng rawuh Bapak Bupati, Bu Wabud. Monggo. Pinarak lenggah. Mohon izin Pak Bupati, Bu Wabud untuk melanjutkan. Sugeng rawuh, sugeng pinarak. Jujur saya tadi menahan kantuk betul karena capek, tapi demi panjenengan semua guru-guru ma'arif, kantuk saya tahan. Alhamdulillah, ternyata tidak semua tuntas dan berkualitas. Buktinya saya lihat ada beberapa yang sudah pulang duluan. Artinya dari sisi halal bihalal tidak tuntas. Alhamdulillah, tuntas, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu guru-guru ma'arif. Pak Bu, halo. Umur kita itu tidak lama. Umur kita tidak lama. Kata Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Ibnu Abi Dunya dalam salah satu kitabnya, nama kitabnya adalah Kalamul Ayyami wal Layalin Ibni Adam. Di situ pengarang mengutip dawuh Imam Hasan Al-Basri, ad-dunya salah satu ayam. Dunia ini termasuk umur kita itu hanya 3 hari. Yang pertama adalah fa'ammal amas faqad dhahaba bima fihi, yaitu hari kemarin yang sudah berlalu dan sedikit pun tidak akan pernah kembali. Catat. Umur yang kedua adalah fa'ammal ghad fala'allaka alla tudrika, yaitu hari esok tapi sifatnya belum pasti. Apakah kita bisa menjumpai hari esok atau tidak? Nah, yang ketiga adalah fa'ammal yaum, hari ini, hari yang kita hadapi. Laka, ini adalah hari umur kita yang sesungguhnya. Fa'mal fihi, yuk, hari yang kita miliki, umur yang kita punyai hari ini, pastikan itu dipenuhi oleh amal kebajikan. Pastikan itu dipenuhi oleh prestasi dan prestasi. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka hari kemarin yang sudah berlalu dan sedikit pun tidak akan pernah kembali, itu hanya meninggalkan jejak Bapak Ibu, baik jejak positif maupun jejak negatif, baik itu berupa catatan piutang maupun hutang. Bagi Bapak Ibu yang kemarin yang dominan itu ternyata catatan piutangnya, hari ini bagi kita sudah selayaknya untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Adapun yang kemarin ternyata catatannya banyak hutangnya, maka juga masih ada kesempatan hari ini untuk kita segera bertobat, memperbaiki diri. Hari ini adalah hari milik kita, hari yang kita hadapi. Maka ayo ini sebagai warning, sebagai tambih, pastikan bahwa hidup kita, hidup sekali ini adalah hidup yang berarti. Pastikan bahwa kita selama hidup mampu meninggalkan legacy,
warisan yang positif yang tidak saja bisa dimanfaatkan oleh diri kita, tetapi juga generasi yang akan datang. Itu dalam bahasa Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati. Itu namanya legacy, Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi guru bertahun-tahun sama sekali tidak pernah meninggalkan legacy, tidak pernah meninggalkan warisan yang bisa dikenang. Jangan sampai. Maka tadi saya ngobrol dengan Pak Yai Aziz, kemarin beliau cerita nonton film Hati Sugita. Beliau cerita sampai Masya Allah menangis terseduh-seduh lagi. Saya langsung browsing karena kalau soal film saya itu biasanya terlambat. Saya browsing, ternyata Bapak Ibu itu diangkat dari novel yang mengarang itu adalah salah satu bunyai pesantren An-Nur dari Jember. Ini biasanya novel ditulis oleh novelis, tapi ini ditulis oleh bunyai. Ini yang saya maksud dengan salah satu wujud legacy itu. Maka saya teringat oleh Imam Hasan, saya teringat oleh dawuh Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala. Dalam kitabnya yang berjudul Nawabihul Kalim, Imam Az-Zamakhsyari pernah mengingatkan, masjid tajir fi kaisihi wa masjidul alim fi karorisihi. Kehormatan seorang pedagang itu ada pada ketebalan kantongnya, sementara kehormatan seorang guru, seorang alim itu ada pada karya-karyanya. Halo, jenengan jadi guru sudah punya karya apa? Halo Pak, halo, sudah punya karya apa? Primis. Halo Ibu, jenengan jadi guru selama ini sudah punya karya apa? Punya legacy apa? Belum. Nah ini PR-nya ini Pak Agus Lukman ini. Ternyata guru-guru sama sekali belum punya legacy. Masa kalah dengan Pak Bupati? Masya Allah, ini Pak Bupati sudah punya legacy. Malioboro-nya Ponorogo. Sebentar lagi ada Museum Reog, itu legacy namanya. Pak Yai Aziz beserta Mbah Rois punya legacy, bisa mengkoordinasikan, mengorganisasikan rumah sakit muslimat. Ini legacy yang kedua, mau terwujud kantor PCNO yang megah. Dan yang ketiga, insya Allah sekaligus saya mohon doa restunya, insya Allah bersama-sama kita mengawal Insuri Ponorogo menjadi Universitas Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, jenengan legasinya apa? Halo Pak Kepala Sekolah, selama menjabat Kepala Sekolah punya legasi apa tidak? Wis ora dadi kepala sekolah utami malah saya akeh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Idul Fitri itu maknanya adalah kembali kepada fitrah, yang dalam hal ini adalah kembali kepada kesadaran diri pribadi kita masing-masing, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu memiliki peran dua. Yang pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Kembali kepada kesadaran dan jati diri bahwa kita di samping sebagai hamba Allah, kita ini ada juga sebagai pemimpin Khalifatullah. Maka untuk memerankan dua fungsi ini, dua peran ini, kalau kita mengikuti Al-Quran, paling tidak panjenengan sami guru-guru harus memiliki dua kapasitas. Yang pertama adalah kemapanan intelektual, dan yang pertama adalah kemapanan intelektual, yang kedua adalah kekokohan spiritual. Iqra itu namanya matang secara intelektual. Bismi Rabbik itu maknanya adalah kukuh secara spiritual. Kalau mau kita kompliti, ada tiga yang perlu dipersiapkan dan dipastikan. Sodakotin jariyatin itu namanya kuat secara finansial. Al ilmin yumtafa'ubih itu namanya mapan secara intelektual. Baru yang ketiga puncaknya adalah awalatin sholihin yada'ullah, itu namanya kukuh secara spiritual. Pertama, ini disebutkan sodakotin jariyatin, kuat secara finansial. Halo, kelihatannya dereng kuat nih guru-guru ma'arif. Soalnya bocorone Gus Lukman
penurunan 30.000 ini rakan-rakan Pak Yedi. Jangan sampai yang kuat secara finansial itu hanya caleg-caleg itu Pak Bu. Kita sebagai guru harus kuat secara finansial. Kita kepingin nanti berapa tahun ke depan NU anak turunnya lagi sojo namun kerja di proposal. Ini PR kita. Dan semua ini kuat secara finansial dan juga kukuh secara spiritual, itu pondasinya adalah mapan secara intelektual. Pastikan tidak bisa kita menjadi hamba Allah yang berkualitas, menjadi khalifatullah yang juga berkualitas tanpa 3 hal tadi itu: kuat secara finansial, mapan secara intelektual, dan kukuh secara spiritual. Halo. Maka kita mengidam-idamkan bagaimana guru-guru ma'arif ini juga di samping mapan intelektual, kukuh spiritual, tapi juga kuat secara finansial, dan pastikan juga memiliki kecerdasan spiritual. Maka kalau ini sudah menjadi bagian dari pribadi kita, insya Allah ada tarian apapun sama sekali tidak terasa Bapak Ibu, karena guru ma'arif yang kuat secara finansial dan sekaligus memiliki kecerdasan finansial, dia tahu betul khutmat dunya minasyita walakin tudzakir bi annal akfan bila juyubin. Silahkan kau nikmati harta yang kau miliki, tapi ingat kain kafan tidak ada kantongnya. Halo, nonton ya Pak Bupati yang sering turba barangkali pernah mendapatkan ada kain kafan miliknya ada kantongnya. Ada enggak yang pernah menjumpai kain kafan ada kantongnya? Itu maknanya apa? Kata ulama sufi, kita harus ingat bahwa kain kafan tidak berkantong artinya sebanyak apapun harta yang kau miliki, secuil pun tidak akan pernah kau kantongi saat kau mati. Hadirin hadirat rahimakumullah, pastikan wa aslih li fi dzurriyyati. Monggo sesuai dengan profesi panjenengan, kapasitas panjenengan, pastikan hidup sekali bisa meninggalkan legasi, warisan yang bisa dikenang dan bermanfaat, tidak saja untuk pribadi tapi juga untuk generasi yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, halal bihalal. Saya sering ditanya oleh guru ma'arif yang barangkali intelektualnya masih dalam tanda kutip. Nyuwun sewuyi, saya ditanya tetangga sebelah, katanya halal bihalal itu tradisi, bid'ah, tidak ada dasarnya. Bapak Ibu, halal bihalal istilah agamanya adalah istiqlal atau istibrok. Itu pertama kali yang memulai adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi. Kapan Kanjeng Nabi menggelar istiqlal? Bahasa kita halal bihalal, yaitu pasca terjadinya Fathu Mekah. Ketika umat Islam, bisa dibaca dalam kitab Tarikh Madinah Dimasq, karyanya Ibnu Asakir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mencatat ketika setelah terjadi Fathu Mekah, Nabi melakukan penghalalan dan penghapusan, melupakan kesalahan-kesalahan orang kafir Quraisy yang sebelumnya senantiasa memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi. Tetapi ketika umat Islam berkuasa, ketika Mekah bisa dikuasai, Nabi sedikit pun tidak pernah membalas. Justru yang terjadi adalah menghalalkan, melupakan kesalahan-kesalahan kafir Quraisy. Nabi di dalam kitab Tarikh Madinah Dimasq yang dikutip oleh Ibnu Asakir mengatakan kepada gembong kafir Quraisy, ya Aba Sufyan, al-yaumu yaumul marhamah, al-yaumu ya'izullahu Quraisyan. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kasih sayang, hari yang diciptakan oleh Allah untuk memuliakan orang-orang kafir Quraisy. Pertama, halal bihalal terjadi. Yang kedua, ini dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi desas-desus, terjadi fitnah, terjadi penyebaran berita hoaks, di mana
putri sahabat Abu Bakar Siti Aisyah radhiyallahu anha nggih punika garwane Kanjeng Nabi dituduh berselingkuh dengan salah satu sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Dakwani. Sahabat Abu Bakar marah ketika itu Pak Bu. Ngerti putrinya dituduh selingkuh yang dalam bahasa agama hadisul ifki, berita bohong yang sangat berbahaya sekali. Itu Abu Bakar mangkel, marah, emosi. Kita nono tak golei, lek ketemu bakal taci. Ternyata setelah dicari siapa biang keroknya, tidak lain dan tidak bukan adalah keponakannya sendiri yang sudah bertahun-tahun dibiayai, diopeni, di sekolah no, di kuliah no, di rabek no. Nah kok jebule menyebarkan berita hoak dan fitnah yang namanya yaitu Mistah bin Usamah. Saking marahnya sahabat Abu Bakar langsung sutoto sumpah kepada Allah yang sumpahnya sampai menggetarkan arsy. Wallahi la anfiku ala Mistah syai'an abadan. Demi Allah, mulai detik ini aku Abu Bakar tidak akan memaafkan Mistah. Mulai detik ini aku Abu Bakar tidak akan pernah lagi membiayai Mistah. Ini supotonya sahabat Abu Bakar sampai menggetarkan aras. Inilah Bapak Ibu yang kemudian melatar belakangi sebagai asbabun nuzul Allah menurunkan surat An-Nur ayat 22. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sak mangkel-mangkele sahabat Abu Bakar, sak dendam-dendamnya sahabat Abu Bakar karena dapat petunjuk hidayah nur, mau tidak mau beliau harus mencabut sumpahnya kembali. Dan setelah terjadi halal bihalal yang kedua dari sejarah Islam antara sahabat Abu Bakar dengan keponakannya Mistah bin Usamah. Nah ini sampai ke Indonesia di tangan Mbah Yai Wahab Hasbullah jadi halal bihalal. Makanya istilah agak lucu, agak aneh. Kalimah isim kok disukun. Halo, ini yang guru nahwu mestinya rodok puyeng nih, kalimah isim kok disukun. Maka saya sering mengatakan halal bihalal itu adalah lughatun arabiyatun, bahasa Arab murakkabatun yang disusun bitarkibil mriki, dengan susunan mriki bukan mriko timur tengah. Halo, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa di balik budaya ada pesan agama, di balik tradisi ada pesan syar'i dan Islami. Salam Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir ketiga, madrasah Ramadan yang telah berlalu, kalau itu sukses dilaksanakan, maka hari ini Idul Fitri Syawal ini akan melahirkan tipe-tipe guru yang berakhlak mulia, tipe-tipe guru yang bermoral baik. Minimal pertama, ini pesan wasiat Nabi kepada Uqbah bin Amr. Yang pertama kata Nabi, tasilu man qata'aka, punya komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan kemanusiaan secara baik, meskipun dengan orang yang memutus hubungan silaturahim dengan kita. Yang kedua, karakter yang mulia sebagai output dari madrasah Ramadan adalah wa tu'ti man haramaka, jadi guru yang dermawan, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mizanul Amal. Itu adalah nihayatul jud, puncak kedermawanan. Yang ketiga adalah waktu fi mandolamaka, nyepuro dateng wong sing sering nganiyo. Tiga karakter ini harus ada pada diri guru-guru ma'arif. Panjenengan sudah kadung dicap ahli ma'rifat. Ini yang saya hadapi ini makomnya ma'rifat ini. Ma'rifat itu singular, itu bentuk tunggal, jamaknya adalah ma'arif. Berarti ini kan orang-orang yang ma'rifat. Ma'arif artinya
kumpulan orang-orang yang sudah makomnya itu makrifat luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, 3 karakter pastikan. Yang pertama adalah memiliki komitmen untuk menyambung hubungan kemanusiaan secara baik meskipun dengan orang yang memutus hubungan kemanusiaan dengan kita. Yang kedua, menjadi guru yang dermawan. Yang ketiga adalah menjadi pemaaf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka tanpa modal yang saya sebutkan di depan, tidak akan mungkin guru-guru ma'arif ini bisa kita harapkan bisa menjadi agen moderasi beragama. Panjenengan juga bisa menjadi agen moderasi beragama, syaratnya tadi itu mapan intelektual dan juga kukuh spiritual, memiliki 3 karakter. Yang terakhir, ini baru yang kelima yang saya sampaikan di forum ini. Kemarin pertama di Masjid NU, teks saya langsung diminta oleh beberapa jamaah. Ini saya membaca dalam kitab, judulnya kitab adalah Al-Imta' wal Mu'anasah, karya Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Beliau mengutip cerita keteladanan dari sosok imam besar para tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini menarik cerita ini. Jadi di sana dikatakan bahwa Imam Hasan Al-Basri lahu jarun Nasroniun, memiliki tetangga yang beragama Nasrani. Wa kana lahu kanifun ala sathi, di mana WC-nya tetangga yang Nasrani ini posisinya di atas, tepat di atas atapnya rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, suatu hari WC-nya tetangganya Nasrani itu bocor, Bapak Ibu. Karena bocor sampai merembes, bahasa kitabnya waqad nakoba dari kafibeti. Jadi sampai karena bocor merembesnya itu sampai merembes ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Karena setiap hari itu terkena rembesan bocoran WC tetangganya yang Nasrani, setiap hari Imam Hasan Al-Basri ini harus mencari ember untuk kemudian digunakan menampung rembesan WC yang bocor. Dan setiap malamnya beliau secara sembunyi-sembunyi membuang ember yang sudah penuh dengan tampungan air kencing yang bercampur dengan kotoran. Nah, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini sakit, maka tetangganya yang Nasrani itu menjenguk beliau. Fakola, pas dalam momentum menjenguk Imam Hasan Al-Basri, tetangga Nasrani baru nyadar, baru tahu kalau WC-nya bocor, rembes masuk ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Fakola, kemudian tetangga yang Nasrani tanya kepada imam besar Imam Hasan Al-Basri, mudkam tahmiluna minni hadal adab, wahai imam, ya Abul Hasan, wahai Imam Hasan Al-Basri, sudah berapa lama panjenengan menanggung derita terkena rembesan WC saya yang bocor ini, wahai Abul Hasan? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, mundu isruna sana, sudah 20 tahun lamanya. Coba bayangkan Pak Bu, halo, kira-kira dengan posisinya ada di posisi Imam Hasan Al-Basri, kira-kira jenengan labrak enggak itu tetangga jenengan? Halo, ayo kita ukur kesabaran kita, kelapangan dada kita. Gaji ini terlambat, Masya Allah. Halo, aspalannya belum tuntas, wae ngunen-ngunen bupati. Tuhan itu mirengane Pak Bupati. Ini kadang-kadang kalau objektif kok bela jenengan. Awakmu mikir nih keluarga karo lingkungannya, uyenge kaya ngono, yang dipikir bupati itu Kabupaten Ponorogo, Pak Bu. Tidak saja memikirkan wilayah panjenengan. Halo, ayo kita ukur, coba kalau kita dalam posisi Imam Hasan Al-Basri. Maaf, saya itu punya tetangga. Niku biasanya saya itu dengarkan, saya belajar dari tetangga saya. Itu pernah kunjungan engkerani ditelaki pitike tanggane. Wih, niku lek wincing-wincing karo golek bendok, kurang ajar. Pitike sapa iki? Matane picet. Masyaallah. Niku mung telek pitik. Lah ini kerembesan WC bocor. Selama 20 tahun lamanya beliau Imam Hasan Al-Basri tetap memiliki kesabaran dan kelapangan dada, toleransi luar biasa. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, kullamas dadal mar'u
minal ilmi kullama zdadal mar'u minal wasatiyah. Selama semakin orang itu luas ilmunya, luas wawasannya, bisa dipastikan orang itu akan semakin moderat. Wa kullama zdada minal wasatiyah kullama zdada tasamuhu. Semakin orang itu moderat, orang itu semakin toleran terhadap siapapun, termasuk tetangganya yang Nasrani. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya kepada Bapak Ibu, dan kita berdoa semoga momentum halal bihalal ini tidak saja mengukuhkan tali silaturahim kita, tetapi juga meningkatkan kapasitas perkhidmatan kita di Nahdlatul Ulama, utamanya di lembaga pendidikan ma'arif. Amin Allahumma amin. Akhiran Allahul muwaffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.